Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan mereka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Baik saudaraku, hari ini adalah hari Selasa ya, tanggal 17 Juni 2025. Pukul berapa nih? Ya, pukul 13 lewat 10 menit atau jam 1 siang lewat 10 menit. Kembali saya hadir dalam rangka menyampaikan informasi atau resume daripada pertemuan saya dengan sahabat PDAM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Bapak Dr. Samsu Bahari STMM Home. Kejadiannya pagi tadi. Jadi ya seperti biasalah ya. Pagi hari itu kita sibuk dengan kegiatan aktivitas. Kemudian memperbaiki speaker untuk bisa kita dengarkan kajian ataupun musik yang speaker ini sudah lama tidak dipakai. Maka seketika saya setel speaker itu agak kencang suaranya, ternyata Bapak Samsu Bahari nelpon saya itu sudah 3 kali. Terakhir dia bikin WA, Tat kita makan lontong di kampung. Artinya dia ngajak sarapan. Waktu itu pukul 8.28 menit ya, 8.28 menit. Sedangkan dia menghubungi saya itu pukul 8 lewat 15 menit. Berarti masih ada waktu untuk saya ketemu dengan dia. Akhirnya saya coba telepon, tidak diangkat. Saya WA, siap, oke, saya berangkat. Akhirnya saya berangkat. Nah, sesampai saya di warung Uni, ya katakanlah di tempat Unieli buka usaha lontong tunjang itu. Nah, Uni bilang, Pak Ustadz, beliau ke sana gitu. Dia tidak sempat berhenti, dia pergi ke tempat bengkel TV. Nah, itu. Jadi ngapain dia di situ? Ya, ada persoalan TV-nya yang belum selesai kayaknya. Nah, saya teringat dulu pernah beliau memasukkan TV-nya yang rusak. Apakah TV itu, apakah yang mana? Ternyata benar juga. Dia ke sana itu ada urusan servis TV beliau. Tapi itu lebih ditekankan kepada adanya waktu itu warungnya Unieli ataupun depot makanan lontong tunjang itu lagi rame itu, full. Tidak ada ruangan bagi kami kalau kami masuk. Ternyata beliau laju dulu. Laju, kemudian suatu tempat beliau berhenti dengan kru-krunya. Waktu itu ada Agus sebagai sopir, ada Pak Sumardi, ada Pak Kabak, Pak Zainuddin. Nah, jadi kami ya duduk dulu di dalam mobil itu sambil nunggu para pelanggan Unieli berangkat ataupun selesai sarapannya. Nah, sebelumnya tidak begitu. Saya berjalan kaki menuju tempat reparasi ataupun servis televisi. Ternyata beberapa saat saya diklakson oleh mobil beliau, tet gitu. Akhirnya saya lihat sopirnya keluar, Pak Sumardi juga keluar, Pak Kabak keluar. Ternyata beliau ada di dalam mobil. Rupanya mereka ini di samping mau servis TV juga menunggu para pelanggan-pelanggan tadi selesai sarapan di kiosnya Unieli tadi. Nah, singkat cerita ya saya masuk, ya berdua saja dengan beliau. Saya mempertanyakan keadaan beliau bagaimana, situasinya sehat atau bagaimana. Ya dibilang sehat. Walaupun saya juga termasuk dalam kondisi kurang sehat juga ya. Karena di rumah tadi saya tanya istri maunya makan apa. Dia bilang pengen makan lotek pakai nasi. Nah, jadi saya siapkan dulu loh. Lotek saya beli dulu, nasi saya siapkan, minum hangat, jeruknya, buahnya saya siapkan, baru saya berangkat itu.
Ya biasalah kalau ibu-ibu sakit kan siapa lagi yang melayani kalau bukan kita, kan begitu. Nah, jadi eh, singkat cerita ya saya masuk di mobil beliau sambil menunggu eh, para pelanggan Unieli tadi berangkat. Alhasil pelanggan itu pun selesai, kami pun bergerak menuju kios lontong Unieli. Begitu. Dan kami pun ke sana. Masuk ke kios, duduk seperti biasanya. Nah, sesampainya di kiosnya Unieli, saya langsung nemui Unieli. Kata saya, begini Uni, pada hari ini saya tidak makan lontong karena lagi tidak enak badan, lagi tidak ada selera makan. Jadi tolong bungkus ke saya tunjangnya aja 2. Untuk di sini saya minum teh telur dan makan telur setengah masak sama dengan Pak Bos, Pak Komandan, yaitu Pak Dirut tadi, yaitu Bapak Samsu Bahari. Oke, dia bilang siap. Jadi saya tunggu. Ternyata kata beliau, tunjangnya habis Pak Ustadz. Udahlah, kalau begitu enggak usah. Cukup bikinkan saja apa tadi? Teh telur dengan telur setengah masak. Selesai. Duduklah kami. Saya, Pak Samsu, Pak Sumardi, Pak Kabak yaitu Pak Zainuddin, dan juga Agus di belakang. Nah, ternyata di situ sudah ada Ibu Rahma, Ibu Erni, dia sudah duluan. Dan kami pun bertegur sapa dan seterusnya. Nah, dalam duduk itu ada hal yang menarik yang untuk saya sampaikan sebagai resume pertemuan kami tadi buat kita semua para pendengar dan penonton video saya di seluruh Indonesia. Nah, di situ dibuka oleh Bapak Zainuddin, ya, Pak Kabaknya beliau. Kata Pak Zainuddin, Pak Abu Fikri, bagaimana itu? Nah, apa saya bilang? Konon kabarnya dahulu sebelum kita hadir ke dunia, kita kan sudah ada perjanjian dengan Tuhan, kontrak usia. Jadi usia kita ini mau setahun, mau 2 tahun, 10 tahun, kan ada kontrak perjanjian dengan Tuhan. Kalau kita minta setahun, ya lahirnya setahun, wafat. 3 tahun, ya wafat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya bilang, ya tidak begitu juga. Ya. Jadi, beliau sempat menceritakan ini berdasarkan beliau tanya, kenapa Pak Abu ndak makan lontong? Saya kata, saya beberapa hari ini sibuk ngurusin orang takziah. Mulai pada menjemput di rumah sakit subuh-subuh kemarin, takziahnya sudah 2 hari, akhirnya banyak begadang. Di sisi lain kita memang kurang sehat. Nah, disitulah muncul pertanyaan tadi. Nah, jadi saya bilang ya enggak begitu juga. Kenapa saya katakan tidak begitu juga? Begini, seketika orang berkata bahwa di alam sana dahulu kita pernah berjanji, bersumpah dan kontrak dengan Allah tentang usia kita. Nah, pertanyaannya adalah dahulu itu di mana? Lokasinya di mana? Kapan kejadiannya? Nah, itu dulu kita tanyakan. Nah, kalau kita sudah tahu itu di mana, kapan kejadiannya, baru kita masuk kepada cerita berikut. Nah, ini kadang-kadang kita kan telan-telan saja, terima-terima saja semua informasi dari orang ke orang, guru ke guru, ustadz ke ustadz, tanpa kita pikirkan. Nah, ternyata sewaktu kita bertemu dengan Allah yang tidak nyata Allah, melainkan nyata daripada sifatnya beliau, wujud sertanya ataupun Rasul saat itu, waktu itu bumi dan langit belum ada, otomatis matahari dan bulan juga belum ada. Jadi saat itu tidak cerita menit, tidak cerita jam, hari, minggu, bulan, tahun, apalagi abad, tidak ada cerita itu. Ini harus kita pahami. Yang kedua, waktu itu kita belum bertubuh. Artinya kita belum bisa dikatakan hidup, dalam artian hidup dunia ya. Nah, kita kan belum bertubuh itu. Jadi kita tidak mengerti apa itu hidup saat itu. Nah, kemudian mati.
Kita juga tidak kenal apa itu mati. Kenapa? Karena mati itu adalah saat ruh berpisah dengan tubuh. Nah, di momen itu kehidupan kita adalah nur, cahaya, roh. Belum bertubuh, belum berbadan, belum berjasad. Jadi kita juga dikatakan mati, tidak bisa karena kita tidak berpisah dengan tubuh. Dikatakan hidup pun juga belum bisa karena kita belum masuk tubuh. Nah, itu yang harus kita pegang dulu. Lalu bagaimana? Mungkin kita mau taken kontrak, sementara kita tidak mengerti persoalan itu. Apa itu dunia? Kita tidak tahu. Apa itu menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad? Kita tidak tahu. Langit dan bumi aja kita tidak tahu waktu itu. Ya, matahari, bulan, bintang kita belum tahu waktu itu. Artinya tidak begitu ceritanya itu. Lalu bagaimana ceritanya itu? Nah, ceritanya adalah Allah itu mengirimkan kita ke dunia. Kapan? Seketika dunia sudah ada. Nah, memasukkan kita ke dalam kandungan emak kita. Sudah? Nah, dalam kandungan itu ada tubuh kita. Adi, masuklah kita ke dalam tubuh kita. Dalam tubuh itu ada hati. Adi, masuklah kita ke dalam hati itu. Maka hiduplah tubuh tadi dengan adanya kita masuk ke dalamnya. Kita itu adalah ruh tadi, saudaraku. Sudah hidup dia. Nah, persoalannya ada hadis yang mengatakan waktu kita ditiupkan ke tubuh, ya, mau diparik ke hati dan seterusnya tadi, ada kontrak Allah diwakilkan kepada malaikat tentang usia kita. Ya, kembali kepada cerita yang pertama tadi. Allah paling tidak suka kalau kita mengiyakan sesuatu yang kita tidak tahu. Memperbuat sesuatu yang kita tidak paham. Allah tidak suka. Jadi tidak mungkin kita waktu itu ya menghitung hari, bulan, tahun untuk usia kita, hidup bagaimana kita pilih, tidak masuk. Makanya Allah katakan wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu jangan perkatakan kata. Jangan mengikuti sesuatu kamu yang tidak mengerti. Yang tidak ada ilmunya kamu di situ. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, rasa hatimu akan ditanya Tuhan tentang apa yang kamu buat. Karena kamu tidak paham, tidak mengerti. Kok tiba-tiba kita mengiyakan, meng-ACC, neken malah. Tidak begitu. Jadi hidup kita ada saat kita dimasukkan ke dalam tubuh. Itu kita tahu. Bagaimana kita tahu? Ya karena kita diperjalankan dari Baitullah Hakikat yang ada di negeri Bakah ke dunia. Masuk dalam kandungan emak kita. Masuk dalam tubuh kita, dipari di hati. Kita tahu. Tapi kapan kita keluar dari hati, dari tubuh, dari dunia, kembali kepada Tuhan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah tubuh ini bagaikan mobil. Ya, roh itu bagaikan sopir. Pandai-pandailah kita merawat mobil tadi atau tubuh tadi. Kalau kita pandai merawat tubuh, insya Allah umur kita panjang. Kalau kita tidak pandai merawat tubuh, ya tentu umur kita pendek. Ya seperti mobilnya Pak Samsu Bahari itu, Fortuner itu. Walaupun buka kertas, kalau satu hari itu dipakai berandalan, dipakai secara serampangan, ugal-ugalan, udah. Hari itu juga akan rusak. Hari itu juga akan hancur. Padahal mobil baru-baru. Ya, baru buka kertas. Bisa seperti itu. Nah, tapi kalau dipakai secara normal, dia akan awet. Walaupun suatu ketika dia akan datang masanya untuk tidak awet lagi. Kenapa? Karena dipakai. Karena berada dalam ruang dan dalam waktu. Begitu dia itu. Tapi kapan clearnya, kapan selesainya, kapan dia tidak bisa dipakai lagi, kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Tapi tanda-tandanya pasti kelihatan. Begitu juga dengan tubuh ini. Kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi tanda-tandanya akan kelihatan. Nah, pertanyaannya Pak Abu Fikri, bagaimana kalau anak-anak itu? Dia bayi, dia wafat, mati. Umur 2 tahun, mati. Dan seterusnya. Itu rahasia Allah. Itu misterius problem, hanya Allah yang tahu. Terjadikah? Terjadi. Apakah itu berdasarkan perjanjian anak-anak tadi? Tidak juga. Bagaimana dia bisa berjanji? Dia dengan dunia aja tidak kenal. Apa itu hidup dia tidak tahu, apa itu mati dia tidak tahu. Kok bisa berjanji itu bagaimana?
teken kontrak pula lagi. Bahkan ditambahkan pula menjadi orang kaya, jadi orang miskin. Itu kita pula yang menentukan berdasarkan kontrak. Tidak begitu. Makanya saya katakan tadi, Quran ya, untuk Quran itu keterangannya itu bisa 1000% kita percaya. Tapi kalau untuk hadis nanti dulu. Itu kan yang menyampaikan cerita itu kan hadis itu yang disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi. Bahwa kita ada perjanjian, ada kontrak. Nah, itu kan. Nah, jadi dipikirkan dulu apakah benar seperti itu ceritanya. Kita telusuri dulu sejarahnya apa benar. Nah, itu. Ternyata sewaktu kita berhadapan dengan Tuhan itu, dunia belum ada, langit dan bumi belum ada, bulan, bintang, matahari belum ada, bagaimana kita bisa menghitung hari? Kita belum pernah masuk ke tubuh itu sendiri kita belum tahu apa itu tubuh. Artinya hidup tidak tahu kita. Mati adalah ketika kita keluar dari tubuh itu pun lebih tidak tahu lagi. Nah gitu. Makanya bagi saya hadis itu ya tetap saya terima sebagai dalil agama ya. Tapi nanti dulu untuk diiyakan. Nah itu. Kenapa? Bisa jadi tidak begitu ceritanya. Makanya akal itu berfungsi untuk mencerna Quran, untuk mencerna hadis terutama. Makanya saya katakan di dalam pertemuan tadi, ada beberapa hadis yang saya terang-terangan menolak. Walaupun ulama besar mengatakan itu sahih. Contoh, Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah seketika berusia 6 tahun. Gitu kan? Nah, menggaulinya seketika berusia 9 tahun. Coba kita renungkan. Kalau memang seperti itu, alangkah kejamnya Nabi Muhammad. Alangkah kejamnya Islam tanpa mengindahkan masa-masa si perempuan ini, Aisyah ini, masa bermainnya. Ya kan? Masa bersama-sama dengan orang tuanya. Direnggut oleh suatu cerita seakan-akan Islam ini tidak memandang masa-masa bermain anak-anak, masa bersama-sama dengan orang tua, langsung diberi beban sebagai istri. Itu. Coba kita renungkan baik-baik. Apa memang begitu ajaran Islam? Bahkan saya katakan seandainya bapak-bapak mendengar informasi bahwa Abu Fikri menikah dengan anak umur 6 tahun. Artinya belum masuk SD kan? Digauli setelah dia berusia 9 tahun. Artinya kelas 3 SD kan? Nah, bagaimana mungkin saya bergaul dengan anak perempuan kelas 3 SD? Secara fisik sudah merusak alat vitalnya, organ fisiknya, dan seterusnya. Nah itu. Bagaimana jerit seorang perempuan kecil seketika kita melakukan itu? Bagaimana psikologinya? Apa yang terjadi padanya? Harus kita renungkan itu. Masa iya seperti itu ajaran Allah dan Rasul? Diperankan pula oleh Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Orang-orang mulia itu loh. Maka saya tidak bisa menerima. Tidak bisa. Oh lain Pak Abu Fikri. Kalau orang Arab tuh besar-besar. Ya sebesar-besarnya perempuan orang Arab saat itu. Laki-lakinya kan lebih besar lagi. Sama lah hitungannya itu dengan ukurannya dengan kita orang Indonesia. Sama. Itu. Satu saya katakan lagi dengan Pak Zainuddin tadi. Waktu saya takziah, saya dengarkan ada ustadz mengatakan Nabi Muhammad itu wafat itu 3 hari 3 malam baru dikuburkan. Nah dia mengatakan kita tak boleh kalau ada meninggal hari inilah dikuburkan. Tidak usah lagi nunggu anak-anaknya, keluarga-keluarganya di mana-mana. Ini pesan Nabi. Percepat menguburkan jenazah itu. Mayat itu percepat. Nah itu. Tidak usah dibawa kemana-mana lagi. Di mana dia wafat, di situ dia dikuburkan. Tidak usah ditunggu besok lusa. Hari itulah dikuburkan. Ini ajaran Allah dan Rasul. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ada pada hadis. Nah itu saya setuju. Tetapi seketika Ustadz tadi mengatakan kecuali Nabi Muhammad. Dia 3 hari 3 malam baru dikuburkan. Bayangkan. Betapa tidak dibully kita oleh saudara kita. Agama mereknya beda dengan kita. Sampai dikatakan Nabi Muhammad itu membusuk. Baru dikuburkan. Hina sekali Nabi Muhammad.
junjungan alam semesta, junjungan kita. Dibuat oleh siapa? Oleh hadis. Didukung oleh siapa? Ulama kita. Tanpa kita berpikir, lah membusuk baru dikuburkan. Hina sekali. Ini yang mengatakan ini adalah hadis. Didukung oleh ulama kita. Dibully oleh saudara kita agamanya beda dengan kita. Saya tidak terima itu. Tidak terima. Karena ajaran Allah dan Rasul itu tidak akan pernah bertentangan dengan fakta, kenyataan. Tidak akan pernah bertentangan. Gitu. Maka saya teringat waktu Pak Samsu Bahri bertanya, bagaimana Allah itu tidak mau diduakan, tidak mau diselingkuhkan. Tapi Islam mengajarkan boleh 2, 3, 4. Saya katakan tidak begitu. Benar, kamu mau bikin dosa apa saja silahkan, kata Allah. Tapi kamu jangan selingkuhkan aku. Jangan syirikkan aku, jangan duakan aku. Dan dalam ajaran Islam pun begitu. Kita boleh menikah 2, 3, 4. Itu surah An-Nisa ayat 3. Tapi kalau tidak bisa adil, cukup 1 saja. Kan itu Allah mengatakan. Nah, di surat An-Nisa ayat 129 dijelaskan. Pada waktu itu saya tunjukkan kepada Pak Zainuddin. Ini loh ayatnya. Kamu tidak akan bisa adil. Meskipun kamu ingin adil. Oleh karena itu, janganlah kamu terpengaruh oleh seseorang. Dan kamu mengabaikan yang lain. Artinya jangan sampai kita ya terpedaya dengan calon yang baru, mengabaikan istri tua. Nah, jika kamu ingin memperbaiki dan Allah akan mengampuni kekeliruan kamu, berarti keliru dong. Nah, itu. Nah, jangan ceritakan Nabi Muhammad yang istrinya 12. Beliau itu melakukan itu di saat momentum. Ya. Perjuangan Islam itu sangat berat. Sangat sulit. Beliau itu butuh dukungan moral, material, orang dan pasukan. Makanya beliau menikahi anak-anak orang yang hebat. Anak Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Cendekiawan Mekah. Ya. Anak Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Singa padang pasir. Bahkan anak Abu Sofyan, tokoh kafir Quraisy, beliau nikahi. Termasuk ketika beliau menikahkan anak beliau kepada orang kaya Mekah, namanya Utsman bin Affan. Ya. Beliau nikahkan dengan Utsman bin Affan. Wafat anak yang pertama, dinikahkan lagi dengan anak yang berikutnya oleh Nabi Muhammad. Artinya Utsman bin Affan itu menikah dengan anak Nabi, ya, itu 2. Yang satu wafat diganti dengan yang lain. Nah, itu. Begitu juga seketika Nabi Muhammad menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Cendekiawan Muslim, orang cerdas, orang pintar, orang terkuat, bahkan pendekar beliau itu. Bahkan salah satu putri beliau bernama Zainab itu dinikahkan dengan orang kaya kafir Quraisy. Semua itu adalah efek daripada perjuangan yang sangat berat. Butuh dukungan. Bersama dengan surat An-Nisa yang boleh 2, 3, 4 itu belum turun juga. Maka tidak bisa ditiru ke situ. Dan ingat, kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Rasulullah. Kalau beliau kan Nabi, beliau kan Rasul. Kapasitas rohaninya dia tidak sama dengan rohani kita. Kalau dalam dadanya adalah Rasul yang datang daripada Allah, ya, dalam dada kita adalah turunan Rasul. Beda. Begitu. Nah, makanya saya katakan, kalau saya, yang namanya hadis, nanti dulu. Maka saya tambahkan juga dengan Pak Zainuddin waktu itu. Kan perhatikan tuh ada hadis mengatakan, cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Nah, ditanyakan kepada Rasulullah pada saat itu dalam hadis itu, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Kata hadis itu, nah, itu kan untuk bidadari bergantung. Setelah kita pelajari, apa itu? Siapa itu bidadari? Ternyata pasangan hidup di alam sorga. Nah, kalau begitu kan tidak jauh-jauh kita menguji. Kita ngetes. Panjangkan janggut, pulang ke rumah, suruh istri kita bergantung. Bayangkan. Mampukah kita bertahan kalau istri kita bergantung di sini? Ya tidak mampulah, rengkah rahang kita itu. Sedangkan saya katakan dengan Pak Samsu, dengan Pak Kabak, Pak Zainuddin, ya, apa saya katakan? Dalam sebuah hadis dikatakan kita dapat sebuah rumah.
Ya, ahli sorga itu dapat sebuah rumah. Dan rumah ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 sofa. Setiap sofa ada 70 bantal. Setiap bantal ada 70 bidadari. Bayangkan. Alangkah banyaknya bidadari bergantung di janggut kita. Masuk akal enggak itu? Jangan-jangan kita ini dibully. Gitu. Nah, makanya saya katakan di Masjid Al-Akhlaq, Bumi Ayu, ada ibu-ibu bertanya, kalau begitu caranya Pak Ustadz, biarlah kami tidak masuk surga. Kami yang satu aja di rumah, ampun kami melayani dia. Nah, ketawa semua itu. Apalagi sebanyak itu laki-laki akan menghantam kami, biarlah kami tidak masuk surga. Masuk neraka aja lah. Nah, apa artinya? Tidak logis, tidak masuk akal cerita ini. Makanya saya simpulkan bahwa apakah itu hadis sahih, hadis hasan, hadis ahad, sekalipun kalau ceritanya tidak masuk akal, saya akan tolak. Saya akan tolak, walaupun didukung oleh ulama sedunia. Saya akan tolak, termasuk hadis-hadis yang saya ceritakan tadi. Sebaliknya, jika ada sebuah kebenaran dalam fakta, real adanya, terbukti, teruji, dan terukur kebenarannya, walaupun bukan hadis, pasti saya anut, pasti saya ikut, pasti saya amalkan. Contoh misalnya, nah seperti sekarang kan saya demam-demam ini, badan panas-panas dingin, makan obat dari dokter. Apa kata dokter? Pak, jangan mandi ya pagi-paginya, siangnya, malamnya, batas 3 hari jadilah. Kenapa dok? Nanti kalau bapak mandi, badan panas seperti ini, nanti panasnya lari ke dalam. Bisa masuk ke jantung, bisa masuk ke otak, bisa masuk ke ginjal. Akhirnya terjadi kecelakaan pada fisik. Mana ada hadisnya itu? Tapi apakah benar kejadian seperti itu? Insya Allah akan benar. Kita demam panas, tiba-tiba kita mandi. Drop, saudaraku. Itu udah ada hadisnya. Kan itu adalah sebuah kebenaran. Wajib untuk kita laksanakan. Jadi walaupun bukan hadis, kalau itu benar adanya, wajib untuk kita laksanakan. Jangan kita tolak mentang-mentang bukan hadis. Oh, itu tidak ada hadisnya itu Pak Dokter. Pokoknya saya harus mandi. Ya silakan saja. Anda rasakan nanti akibatnya. Nah, itu. Jadi mentang-mentang bukan hadis, jika itu benar ya tolong diterima dong. Gitu. Sebaliknya, walaupun itu hadis, kalau tidak masuk akal, tolong ditolak. Karena itulah lubang tempat masuknya penghinaan kepada kita umat Islam. Ingat, sejarah ini tidak luput daripada bulian, unsur menyesatkan, ya, unsur macam-macam itu. Apalagi hadis itu kan berita, kabar, omon-omon dari orang ke orang, ya, dari kelompok ke kelompok. Bayangkan, sejak kapan Nabi Muhammad wafat? Ya, kapan Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan yang lain itu lahir. Ratusan tahun, saudaraku, jaraknya itu. Hampir mencapai 300 tahun selisih waktunya. Bagaimana sebuah ungkapan, cerita ke cerita, omon ke omon bisa valid, bisa konkret kenyataannya, kebenarannya? Belum tentu. Nah, tetapi jika itu memang benar arahannya, sesuai dengan akal fikir, oke-oke saja. Misalnya cara beribadah begini, kan tidak berefek, silakan saja. Sholat begini, puasa begini, silakan saja. Itu pun juga masih terdapat pertikaian, perbedaan antara kita sesama muslim. Itu menunjukkan apa? Bukan hadisnya itu yang tidak cocok, tetapi cara berpikir orang itu tidak sama. Gitu, saudaraku. Nah, kembali kita kepada cerita Pak Zainuddin tadi, masalah umur tadi. Jadi, umur tadi menurut saya tidak ada kontrak-kontrakan antara kita dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada perjanjian antara kita dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Kita belum tahu apa itu dunia, apa itu langit dan bumi, bulan, bintang, matahari. Kononlah menit, jam, hari, minggu, tahun, abad. Nggak ngerti kita saat itu, karena belum kita alami. Itu satu. Yang kedua, yang dikatakan hidup itulah roh masuk dalam tubuh. Boro-boro kita cerita tubuh
dimasuki oleh roh. Langit dan bumi saja waktu itu belum ada. Bagaimana mungkin kita katakan itu hidup? Nah sebaliknya, mati itu apa? Saat roh keluar dari tubuh, ya sama ceritanya. Maka kontrak mengkontrak, hitung menghitung, pilih memilih usia. Tidak mengerti kita itu. Tidak tahu kita itu. Kita hidup berdasarkan skenario-nya Allah. Maka saya katakan, kalau ingin melihat kehidupan, lihatlah sistem perfilman. Di situ saya katakan dengan Pak Zainuddin. Di situ ada namanya produser. Ya. Ada namanya sutradara, penulis cerita. Ada namanya skenario. Trik dan intrik dalam permainan film tadi. Coba perhatikan, kalau kita mau lihat film, bintang utamanya itu biasanya ganteng, gagah, hebat, pintar, cerdas. Rumahnya gedung, mobilnya mewah, bajunya mentereng, tasnya berisi uang. Nah itu siapa yang punya barang-barang tadi? Itu produser. Pemerannya itu orang ganteng, orang gagah, orang hebat, orang cerdas, orang pandai ngomong, seterusnya. Disesuaikan dengan peranannya. Nanti ada pembantunya, ada figuran-figuran lainnya, disesuaikan. Nah jika film itu sudah selesai, rumah tidak akan dibawa pulang oleh bintang film. Mobil juga begitu, baju juga begitu, uang banyak dan tas lagi juga begitu. Yang mereka terima adalah honornya. Honornya. Dan tidak sama honor peran utama, figuran, itu tidak sama, beda-beda. Sesuai dengan penggunaan ruang dan waktu saat dia bermain. Itu. Makanya saya pernah guyon dulu, bintang film yang paling enak siapa? Nah, itulah monyetnya si buta dari gua hantu. Dia makan terus, dia digendong oleh si buta kemana-mana. Dia bertarung, bersilat si buta tadi. Si monyet kadang-kadang masih di pundak, kadang-kadang meloncat tempat lain. Tapi dia selalu ada. Tapi honornya berapa? Ya pisang-pisang itulah. Tidak pernah dia dapat uang. Kalau dapat uang paling tidak yang punya monyet. Begitulah kehidupan ini saudaraku. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita umur setahun, 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun seterusnya itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah, bukan keinginan kita. Tugas kita adalah berbuat baik terhadap tubuh badan jasad kita. Jaga kesehatannya. Ya, jaga kondisi fisik. Kalau kita sakit kita berobat. Kalau ada petaka kita menyingkir. Kan saya pernah ceritakan dulu bahwa kita bersyukur kepada Allah itu terlalu pagi. Ya, terlalu pagi. Sebelum kita bersyukur kepada Allah, semestinya kita bersyukur kepada Rasul. Allah gaib, Rasul gaib. Biar Rasul bisa dilihat, bisa dengar suaranya, diberi tubuh. Nah, tubuh Rasul itu namanya Nabi. Nah, jadi sebelum bersyukur kepada Rasul, ya bersyukur kepada Nabi. Sebelum bersyukur kepada Nabi, bersyukur kepada aulia anbiya, kepada guru-guru kita. Sebelum bersyukur kepada aulia anbiya, bersyukur lalu kepada ayah bunda kita. Sebelum bersyukur kepada ayah bunda kita, bersyukur lalu kepada tubuh badan jasad kita yang digunakan sebagai casing, kendaraan dan alat kerja. Dan sebelum bersyukur kepada tubuh badan jasad kita, bersyukurlah kepada langit dan bumi serta isi alam yang sudah mendukung kehidupan kita daripada Allah dan Rasulnya. Itu. Jadi tubuh ini kalau kita mau bersyukur kepada tubuh, jaga dia dari hal-hal yang tidak baik. Ya, dari minumannya, makanannya, istirahatnya, olahraganya dijaga. Itu cara kita bersyukur. Itu. Jadi sebelum kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dulu kepada alam semesta ini. Kepada tubuh badan jasad, kepada kedua orang tua, kepada para guru, kepada nabi, kepada rasul, bahkan baru Allah. Jadi berbuat baik kepada tubuh juga bagian pada rasa syukur itu. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada alam, tidak bisa berbuat baik kepada tubuh badan jasad dengan membiarkan dia sakit, terlunta-lunta, kena macam-macam, berarti kita tidak akan sampai syukur kita kepada Allah. Gitu. Nah, itu saudaraku. Nah, jadi persoalan hidup ini, persoalan mati ini ada beberapa contoh. Ya, contoh seperti ini. Ada di antara hamba Allah tuh
mati dan hidupnya itu wajar-wajar saja seperti yang kita ketahui setiap hari. Ada yang mati dalam usia kecil, remaja, berbaya, dan tua, ada. Tapi di antara hamba-hamba Tuhan ini ada usianya panjang. Kenapa usia panjang? Karena usaha mereka. Contoh misalnya orang-orang di zaman Nabi Adam, ya, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, ya, sampai Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, sampai kepada Daud, Sulaiman, sampai Isa, sampai Muhammad. Itu tempo kehidupan mereka itu tidak sama. Orang dahulu umurnya panjang-panjang. Kenapa panjang? Karena tubuh badan jasadnya dengan alam itu sinkron. Karena tubuh badan jasad itu kehidupannya itu bergantung kepada alam. Jadi semakin maju alam semesta ini, ya, semakin modern alam semesta ini, semakin rentan tubuh kita, semakin lemah daya tahannya, karena macam-macam keahlian kita ini justru merusak tubuh kita sendiri. Iyalah, kalau dahulu kan tidak usah jauh-jauh, orang tua kita aja 100 tahun, ya. Kalau sekarang apa? 30 tahun wafat, 40 tahun wafat, 50 tahun wafat. Perhatikan makanan kita itu. Itu salah satu bentuk contoh. Kalau dulu kita minum air danau, air sungai, air sumur. Kalau sekarang kan air kita sudah diolah. Maaf ini Pak PDAM, Pak Samsubari, beliau ahli air itu. Makanya dia diangkat jadi direktur perusahaan, ya, air minum daerah itu. Nah, itu sudah diolah. Itu minum kita begitu. Kita sudah minum air kemasan, teh botol, ali-ali, macam-macam. Makan mie instan. Ayam kita, kalau dulu kalau mau makan ayam ya 5 bulan dulu, bahkan setahun dulu, ini baru beberapa hari bisa makan ayam. Tidak sampai sebulan ayamnya sudah bisa dimakan. Kenapa? Disuntik, dipaksa gemuk, dipaksa besar. Itu begitu juga ikannya, udah banyak dikasih pur, ini macam-macam. Begitu juga padi dan macam. Wah, hampir semua itu racun semua untuk tubuh kita. Racun semua untuk jasad kita. Makanya umur kita ini tidak ada yang panjang, pendek-pendek. Faktor apa? Faktor alam itu dengan kita itu bertentangan. Bahkan kita banyak minum racun, menghisap racun, memakan racun. Racun bagi siapa? Bagi tubuh kita. Itu maka umur kita pendek-pendek. Umur orang tua kita panjang-panjang. Orang dulu lebih panjang lagi. Karena mereka secara spiritual mereka ahli, secara fisik pun mereka ahli. Alam pun mendukung keahlian mereka. Gitu. Jadi nampak dari sini bahwa mati dan hidup itu ada hubungannya dengan alam semesta. Ada hubungannya dengan usaha kita untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Itu fakta loh. Nah itu. Ada juga ceritanya Nabi Khidir. Hidup zaman Iskandar Zulkarnain, Raja Agung, yang membenteng satu bukit dengan bukit yang lain dengan besi-besi yang pakai cor, sehingga Ajud dan Ma'jud tidak mengganggu dan tidak menyerang penduduk yang ada di sekitar situ. Nah, Iskandar Zulkarnain ini mempunyai pengawal, panglima perang namanya Belian Ibnu Mulkan atau Nabi Khidir. Satu ketika Iskandar Zulkarnain mendapatkan titah daripada Allah via Rasul bahwa ada namanya Ma'ul Hayat, ya, air kehidupan, air abadi, kau cari di mana? Di bumi sebelah timur, tempat terbitnya matahari. Dia menunjukkan di mana itu. Ya, daerah kita, daerah timur ini. Tapi apakah itu di daerah timur bagian utara ataukah timur bagian selatan? Kita tidak tahu. Itu. Akhirnya air itu didapatlah oleh Nabi Khidir, oleh panglima perangnya beliau. Nabi Khidir berpikir daripada diserahkan dengan raja, mendingan saya meminumnya, saya menikmatinya, saya mengambil wahyu ini, wangsit ini. Makanya Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Masih hidup. Nah, itu efek dari apa? Efek pada usaha beliau. Seandainya minuman itu, air itu diberikan pada Iskandar Zulkarnain, jelas beliau sudah wafat, Iskandarnya masih hidup sampai hari ini. Nah, itu kan bisa kita lihat itu.
betapa kehidupan itu tergantung kepada Allah yang menentukan hidup itu sendiri. Tidak ada cerita catat mencatat. Begitu juga saudara kita Azizal bin Janu, yang kita kenal dengan nama iblis tadi. Itu beliau tidak tanggung-tanggung. Dia hidup itu ya sebenarnya umurnya memang panjang, tapi tidak sepanjang itu. Karena dia minta kepada Allah, ya Allah, oleh karena aku keluar dari surga ini, tingkah Adam, efek pada perilaku Adam, maka aku dendam kepada dia. Izinkan aku hidup panjang sampai hari berbangkit. Sampai hari berbangkit. Supaya aku goda anak-anak Adam. Aku datangi ia dari depan. Apa itu artinya? Diberi hayalan-hayalan. Supaya mereka berbuat salah terhadap hayalan itu. Contoh, sudah jadi gubernur, pengen jadi gubernur periode kedua. Nah, bikinlah cerita-cerita. Kisah-kisah perbuatan-perbuatan untuk mendukung jadi gubernur berikutnya. Akhirnya kita kesandung. Tuh. Nah, aku datangi dari belakang. Itu mengingatkan kepada masa lalu. Timbullah dendam terhadap orang tertentu. Ya, termasuk CLBK, cinta bersemi kembali. Itu diangan-angankan oleh iblis terhadap kisah-kisah lama. Kemudian didatangi dari kanan. Diiming-imingkan kebaikan, kebenaran. Kadang-kadang kita bersedekah tidak tanggung-tanggung sampai kita sulit gara-gara sedekah tadi. Itu salah satu bentuk daripada dia. Bahkan ingin disanjung kebaikan-kebaikan. Nah, kalau diiming-imingkan dari kiri itu paham kita itu. Dia mengajak kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Nah, hanya iblis itu lupa ke atas dan ke bawah. Dia lupa. Kalau dia sempat menggoda kita ke atas, itu seketika kita bertemu dengan Tuhan. Atau kita seketika bersama rakyat. Itu lebih parah lagi akibatnya. Nah, untuk program muka, belakang, kiri, kanan tadi, dia minta usianya ditambah, dipanjangkan sampai hari berbangkit. Nah, di hari berbangkit inilah Pak Kabak, Pak Zunidin agak sedikit blank. Saya juga blank karena waktu itu saya kurang sehat. Sehingga materi kajinya diputus saat itu. Nanti aja lah, tunggu kita sehat. Kita akan sambung lagi. Kenapa? Sewaktu saya katakan, tidak satu pun kita ini semuanya akan merasakan waktu kiamat. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi seketika hari ini kita wafat. Ya, Pak Samsu wafat, Pak Zainuddin wafat, saya wafat. Mungkin kita berpikir seketika pecah langit, pecah bumi, terbenturnya bintang dan bulan, semuanya matahari dalam bentuk kiamat besar, kita kira kita tidak melihat. Tidak begitu ceritanya. Sesungguhnya pada waktu itu Allah mengembalikan semua roh kepada tubuh-tubuhnya. Maka tubuh ini kalau dikubur semuanya hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itulah modalnya Allah membangkitkan tubuh baru, memasukkan kepada tubuh itu roh-roh yang sudah pernah lepas dari tubuhnya saat dia mati. Itu terjadi. Makanya ada kalimat iza zulzilatil ardu zilzalaha. Seketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Kan begitu. Langit pecah, bumi pecah. Laut naik ke darat. Tadinya ada air berubah jadi minyak, terbakar semua. Babak belur, tergoncang dengan segoncang-goncang yang paling hebat. Berkatalah manusia, apa-apaan ini, ada apa ini? Kan dikatakan, yauma izi yasduruna si astato liyura a'malahum. Pada waktu itu dibangkitkanlah semua manusia yang ada dalam kuburnya. Dibangkitkan termasuk Pak Samsu, Pak Samsudin, Pak Zainuddin, Pak Abu Fikri, Pak Sumardi, Agus, Unieli, termasuk semuanya dibangkitkan saat itu. Untuk apa? Untuk melihat akibat dari perbuatan. Karena dalam ayat itu, yauma izi yasduruna si astato liyura a'malahum. Wa may ya'mal mithqala dzarrin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarrin syarran yara. Pada saat terjadi pecah langit, pecah bumi, hancur segala sesuatunya, waktu itu semua manusia yang sudah mati dikembalikan rohnya ke dalam tubuh tadi, dia dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk dan model supaya mereka lihat, ya, supaya kita lihat
amal perbuatan kita. Ada yang bangkit seperti anjing, itu para penzina, seperti babi, seperti ular, seperti naga, seperti buaya, seperti monyet, macam-macam itu. Ada kepalanya besar, kakinya kecil. Kalau dia berjalan gelinding, kenapa? Dia pintar tapi merusak orang, merusak alam. Ada yang kepalanya kecil, kakinya kecil, perutnya besar. Kenapa? Karena dia banyak makan uang haram. Semua itu akan terlihat saat itu, saudaraku. Jika ada manusia yang lahir seperti kita ini sempurnanya, insya Allah akan diangkat oleh Allah ke tempat yang tingginya namanya Al-A'raf. Ke tempat tinggi namanya Al-A'raf. Disitulah kita melihat bagaimana hancurnya alam semesta, bagaimana tenggelamnya mereka dihantam oleh efek kiamat tadi. Nah, di situ. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tergolong orang baik. Ingat, waktu itu belum terjadi kematian massal. Belum. Itu baru hari berbangkit yang pertama. Iblis tahu itu. Azizal bin Janu tahu itu. Makanya dia minta usianya dipanjangkan pada momen itu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Badannya sudah rengkong. Tidak punya kekuatan jalan lagi. Ditandu pakai kursi roda. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Karena ingin memimpin kaumnya supaya bisa menggoda anak Adam. Sampai sekarang. Kematiannya akan sampai seketika pecah langit, pecah bumi. Bangkitlah semua manusia. Barulah di situ kematiannya bareng dengan manusia-manusia yang tadi. Jika kematian itu sampai. Puluhan ribu tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun terjadi kemulut kehancuran tadi. Maka sampai saatnya semua diafkan oleh Allah, dimatikan. Nah, bersama itu iblis juga mati. Itu hari kebangkitan yang pertama. Ini saya sampaikan ke Pak Zainuddin waktu itu, tapi tidak nyambung. Dia angkat cerita tentang kebangkitan yang kedua. Nanti akan dimatikan semua ya Pak Ustadz ya, nanti akan dibangkitkan semua kita. Iya, saya bilang. Tapi cerita saya bukan itu. Nah, makanya waktu itu saya stop diskusinya karena saya juga kurang sehat, beliau juga kurang concern. Nah, itu. Tapi tetap saya sampaikan video ini. Intinya adalah yang saya sampaikan itu adalah si iblis tadi, Azal bin Janu tadi, Raja Jin tadi minta tolong umurnya dipanjangkan sampai terjadinya kebangkitan yang pertama. Itulah. Pecah langit, pecah bumi, air laut naik ke darat, jadi minyak terbakar semuanya. Gempa bumi sebesar-besar itu bersamaan dengan itu, semua kita muncul lagi dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan amaliyah kita. Yamaizi yasturuna si astatol yoro a'malahum. Di momen itu, di saat itu, maka semua manusia itu dibangkitkan oleh Allah supaya dia lihat bagaimana perangainya dia itu. Itu kebangkitan yang pertama. Nah, Pak Zainuddin tadi, Pak Kabak tadi benar. Yang dia cerita tuh kebangkitan yang kedua. Nah, di sini saya akurkan, saya cocokkan. Benar beliau, tapi bukan di momen yang pertama, tapi di yang kedua. Itu, saudaraku. Nah, itulah cerita-cerita tadi. Kisah-kisah tadi. Nah, di momen ini juga saya sampaikan dulu, Pak Zainuddin pernah ngomong begini. Waktu kami bercerita tentang berbohong dengan siasat. Nah, dia biar rapi cerita kita ini kan. Dulu kan sempat saya angkat itu dan beliau pun angkat itu, tapi tidak dimasuk dalam video. Nah, di momen ini, di saat video ini harus ditutup, saya angkat kembali. Nah, saya katakan bahwa kalau kita berbohong itu jelas niatnya adalah untuk kepentingan pribadi, kerugian bagi orang lain. Jelas perlakuannya itu jelas. Tapi kalau kita bersiasat, bentuknya berbohong, tapi untuk kepentingan orang lain. Juga untuk kepentingan kita. Tidak ada sifatnya kerugian, namanya itu siasat. Nah, oleh Pak Zainuddin ini katakan, kalau menurut saya, berbohong itu adalah di lisan. Siasat itu di perbuatan. Jawabnya, yes. Bohong itu terjadinya di perkataan. Siasat itu terjadinya di perbuatan. Tapi ingat, perbuatan itu kan 3 modelnya. Suara, kata, dan gerak. Artinya dalam perbuatan itu ada perkataan.
Tapi semua itu tidak pula ada salahnya. Itu hanya untuk menyempurnakan penemuan dan temuan kita dalam diskusi dialog saat itu. Sama dengan Pak Samsu juga waktu itu. Oh, wanita itu bukan untuk dipilih, tapi untuk dimiliki. Nah, waktu itu saya menggelitik. Kenapa saya menggelitik? Dalam hati saya, Anda ini sewaktu memilih kekasih, oke lah tidak memilih tapi memiliki. Tapi tetap milih loh. Mau yang cantik, mau yang berpengalaman, mau yang hebat gitu. Maka saya katakan, sebenarnya Pak Samsu, kita betul, perempuan itu bukan untuk dipilih, tapi untuk dimiliki. Tapi ingat loh, sebelum kita memiliki, pasti milih. Masa harus kita ambil saja tanpa milih-milih? Tekor dong, akhirnya dia ketawa. Nah, inilah hebatnya diskusi, saudaraku. Di situ tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Semua kita sama. Sama-sama mencari, ya, sama-sama mendapatkan, dan sama-sama untuk semua. Bukan berarti saya ahli, saya lebih. Enggak, sama saya dengan Pak Samsu sama. Walaupun beliau mengatakan itu murid ke-8. Kenapa? Warisan itu hanya batas 7 keturunan, tidak ada ke-8. Tapi sejatinya, dia awal dijadikan terakhir disohirkan. Itu saya katakan begitu. Dia awal dijadikan terakhir disohirkan sama dengan Muhammad. Nah, itu. Walaupun dia mengatakan dia adalah murid ke-8, tapi pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak. Kami saling mengisi, saling menerima, dan saling menambahkan. Begitu juga dengan Pak Zainuddin, Pak Sumardi, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan tentang diskusi kami pagi tadi. Karena sayang dong, walaupun itu sedikit, kalau tidak ditumbuh kembangkan, tidak jadikan video, itu sayang. Karena itu sebuah pengalaman yang cukup bagus, cukup manis, dan cukup dalam. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.